isinya adalah zikrullah. Niat itu adalah zikrullah. Syukur isinya zikrullah, sabar isinya zikrullah, iman isinya zikrullah, tawakal isinya zikrullah. Seluruh bahasa agama isinya adalah zikrullah. Satu saja zikrullah. Berarti ketika kita Allah Akbar, hati kita zikir Rabbi yang sudah terdidik, yang sudah ditalkin zikir Rabbi tersebut. Nah, di dalam sholat ketika Allahu Akbar itu jadi niat sholat. Bukan saya niat sholat 4 rakaat dalam hati fardu kenal akbar, bukan. Itu namanya bukan niat, namanya bahasa hati, disebut hawadisun nafsi. Nah, itu kita perbaiki lagi kalau memang kita belum sampai ke situ, belum bisa atau belum tahu. Jadi nggak usah repot-repot. Allah zikir Rabbi itu di dalam qalbu kita itu adalah niat. Dan seluruhnya setiap kita bacaan-bacaan sholat seperti doa kita Allah Akbar tetap hatinya di zikrullah. Karena zikir jahar bukan hanya kalimat la ilaha illallah, tapi seluruh amalan yang nampak, yang jelas secara umum bisa dikatakan zikir jahar kalau di dalam kalbunya ada zikir Rabbi. Kalau dalam kalbunya bukan hanya ucapan saja, gerakan kita, ya, jalan kita, duduk kita, merenung kita. Kalau di dalam hatinya ada hobinya, ada zikir hobinya, maka semuanya jadi zikir jahar. Karena yang disebut ibadah itu dalam bentuk keterangan adalah Allah melihat kalbunya. Kalau kalbunya ke Allah, ya berarti ibadah. Walaupun dia kelihatannya berjalan, walaupun dia kelihatannya kerja, dagang, dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada tadi bahwa thariqah itu adalah pekerjaannya. Nah, kemudian ruku dan i'tidal itu harus sesuai dengan aturan syariat. Nah, itu baru thariqah sudah nyetel dengan syariat. Dari mulai bacaan dan gerakan baru ada kata-kata hakikat, namanya ahwal. Ahwal itu syariat dan tarekat sudah nyetel. Selaras, sudah nyetel, namanya ahwal. Nah, ma'rifat itu rasul mal itu modal pokok. Sebelum sholat harus sudah ma'rifat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sudah kenal dulu kepada Allah. Itu yang saya lihat dari kitab Miftahus Sudur karangan Pengarsa Abah, ya. Nah, kemudian sebagai terakhir kita sebutkan hadusan bini'am, kita bersyukur bahwa kita alhamdulillah mendapatkan talqin dzikir dari Pengarsa Abah dari Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Syekh Nur Muhammad Syekh Abdullah Mubarak mendapatkan dari Syekh Tolha Kalisapu. Syekh Tolha mendapatkan Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Syekh Samsudin dari Syekh Muhammad Murad dari Syekh Abdul Fattah dari Syekh Usman dari Syekh Abdul Rahim dari Syekh Abu Bakar dari Syekh Yahya dari Syekh Hisamuddin dari Syekh Waliuddin dari Syekh Nuruddin dari Syekh Syarafuddin dari Syekh Samsudin dari Syekh Muhammad Hatta dari Syekh Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz itu putranya Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, pemegang thariqah yang ke-18. Yang ke-19-nya adalah Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu aziz. Bukan yang ke-18, yang ke-20, maaf ya, yang ke-20. Jadi Tuan Syekh yang ke-19-nya kemudian menurunkan yang ke-20 yaitu Syekh Abdul Aziz. Nah, dari Tuan Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu aziz, dari beliau siapa? Syekh Abi Sa'id Barak bin Ali Al-Mahzumi. Syekh Abi Sa'id Barak bin Ali Al-Mahzumi ngambil dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Yusuf Al-Hakkari. Syekh Abdul Hasan Al-Yusuf Al-Hakkari ngambil daripada Syekh Abdul Faraj Al-Tusi. Syekh Abdul Faraj Al-Tusi ngambil daripada Syekh Abdul Fadli atau Abdul Wahid Al-Tabini.
Beliau ngambil daripada Syekh Abi Bakar Dilfi Asli. Ya. Kemudian ngambil daripada Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Kemudian ngambil daripada Syekh Sa'idi. Kemudian ngambil daripada Syekh Ma'arifil Karfi. Kemudian ngambil daripada Syekh Abdul Hasan Ali Musa Ar-Ridha. Abdul Hasan Ali Musa Ar-Ridha ngambil daripada Syekh Al-Imam Musa Al-Qadim. Al-Imam Musa Al-Qadim ngambil daripada Syekh Muhammad dari Ja'far Shadiq, dari Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq ngambil daripada Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir ngambil daripada Syekh Ali Zainal Abidin, Syekh Ali Zainal Abidin ngambil daripada Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ngambil daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali ngambil kepada Sayyidina Manba'il Ilmi wal Asrar Manba'il ilmi wal asrar, kemudian wa mahzunil faidi wal anwar, wa muhbitu Jibril alaihi salam bil laili wan nahar, wa habibur rahmani satar sayyidina wa maulana Muhammadin satar wa alil al-tahar. Kemudian dari Sayyidina Jibril alaihi salam, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arbab wa mu'tiqul Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita dibawa ke sana oleh para guru-guru kita. Jadi tanamkan tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mahabbah kalau kita kupas itu ternyata ada 3 bidang ilmu. Pertama adalah fikih, yang kedua tauhid, yang ketiga adalah tasawuf. Nah, itu untuk membangun mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun daripada 3 disiplin ilmu, fikih, tauhid dan tasawuf. Nah, fikih itu pelaksanaannya adalah syariat, kemudian tauhid pelaksanaannya adalah thariqah, kemudian tasawuf pelaksanaannya adalah hakikat.